Di sebuah kota pedesaan kecil di Amerika, David tinggal bersama ayahnya yang kasar, William, tetapi tanpa ibunya, yang meninggalkan mereka saat dia berusia 5 tahun. Di sekolah, David suka bergaul dengan kekasihnya Millie, seorang gadis yang bermimpi keliling dunia. David tahu tentang mimpi ini dan suatu hari, dia memberi Millie bola salju dengan menara Eiffel di dalamnya. Millie menyukainya, tetapi momen manis itu disela oleh Mark, yang menggoda David karena bodoh dan melempar bola salju di tengah danau beku. David bertekad untuk mengambilnya kembali, tetapi ketika dia berjalan di atas es, itu tidak cukup tebal untuk menahan beratnya dan patah. Air yang membeku membawa anak laki-laki itu dan membuatnya panik hingga tiba-tiba dia menghilang dari danau. Hanya untuk muncul lagi di dalam perpustakaan. Bingung dan takut, David memutuskan untuk mengabaikan apa yang baru saja terjadi dan pulang. William segera mulai meneriaki David karena terlambat, jadi David bersembunyi di kamarnya, mengunci pintu. Marah, William mulai mendorong pintu dan ketika dia akan mendobrak masuk, David menghilang dan muncul di perpustakaan lagi. Akhirnya menerima bahwa dia memiliki kekuatan super, David kembali ke rumah, mengambil tabungannya, dan melarikan diri untuk memulai hidup baru. Pertama-tama dia mampir ke rumah Millie untuk meninggalkan bola salju agar dia tahu dia masih hidup dan sehat. Selanjutnya, David pindah ke kota, menyewa kamar kumuh di sebuah motel, dan mulai menguji kekuatannya. Beberapa kali pertama dia menabrak pohon, tetapi akhirnya dia mengatasinya dengan melihat foto-foto tempat yang ingin dia kunjungi. Kunjungan pertamanya adalah ke gedung Empire State, tempat David memiliki kenangan indah tentang ibunya, Mary. Ketika dia merasa siap, David mengunjungi ban untuk mengetahui seperti apa isinya, dan pada malam hari dia berteleportasi ke dalam lemari besi untuk mencuri semua uangnya. Sementara David merayakan di kamar kecilnya, Ban menemukan perampokan itu dan Rowland muncul berpura-pura menjadi NSA. Dia memiliki pengalaman dengan kasus seperti ini dan mengetahui keberadaan Jumper, bahkan dia yakin salah satu dari mereka melakukannya. 8 tahun kemudian, David menjalani kehidupan terbaik. Dia memiliki apartemen penthouse mewah di New York yang dipenuhi dengan benda-benda mahal dan kontrol kekuatannya yang begitu baik sehingga dia menggunakannya hanya untuk mencapai dapur. Dindingnya penuh dengan gambar landmark yang memungkinkannya berteleportasi dengan mudah kemana saja di dunia untuk menghabiskan hari, seperti berpiknik di atas Sphinx. Suatu malam, dia muncul di London dan memasuki sebuah pub, di sini dia berteleportasi ke bar untuk menjemput seorang gadis. Kecerobohan ini diperhatikan oleh Griffin, tetapi David tidak tahu dan pergi begitu saja dengan gadis itu. Sementara itu, Jumper berteleportasi di tengah hutan tropis. Hanya untuk terjebak dalam jaring kabel yang terus menyeretnya dan menghentikannya berteleportasi lagi. Jebakan ini dibuat oleh Rowland dan anak buahnya, mereka menyebut diri mereka Paladin dan memburu Jumper karena mereka pikir mereka adalah kekejian. Rowland membunuh bocah itu tanpa ragu-ragu, lalu dia mendapat telepon tentang petunjuk selanjutnya. Beberapa saat kemudian, David kembali ke apartemennya dan menemukan Rowland di sana, yang telah membawa semua catatan yang ditinggalkan David di brankas ban selama bertahun-tahun. David mencoba mengusirnya, tetapi Rowland menanggapinya dengan memukulnya dengan tongkat khusus yang menyetrumnya dengan listrik 1000 volt yang mencegah David berteleportasi lebih jauh dari beberapa kaki di dalam apartemen. Perkelahian terjadi dan setelah banyak perjuangan, David berhasil berteleportasi ke dalam ruangan tersembunyi di dindingnya, memotong kabel tongkat. Rowland mengikuti kabel dan mulai mendobrak tembok, tetapi David hanya mengambil banyak uang dan teleportasi. Tidak menyerah, Rowland melihat foto-foto itu dan mengirim anak buahnya ke semua lokasi lompatan David yang biasa. Dia juga melihat barang-barang David dan menemukan foto lama Millie. Beberapa detik kemudian, David muncul di kamar lamanya. William mendengar suara dari lantai bawah dan bergegas untuk mencoba bertemu dengan putranya, mengatakan dia merasa seperti orang gila dan bahwa David diterima kapan saja. David hanya meyakinkan William bahwa dia tidak gila sebelum menghilang lagi. Keesokan paginya, David mempertimbangkan untuk mengunjungi William untuk selamanya, tetapi dia tidak dapat memaksa dirinya untuk berbicara dengannya. Sebaliknya dia pergi ke rumah Millie, dan ibu Millie sangat terkejut mengetahui David masih hidup sehingga dia memeluknya. Dia memberitahu David bahwa Millie bekerja di bar lokal dan David pergi ke sana, hanya untuk merasa seperti pengecut lagi begitu dia melihat Millie yang lebih tua. David mencoba untuk pergi tanpa ketahuan dan bertemu dengan Mark yang lebih tua, yang langsung mengenalinya dan mulai mengajukan pertanyaan. Ledakannya terdengar oleh Millie, yang mengungkapkan bahwa dia melihat David ketika dia tiba dan menunggunya untuk mengatakan sesuatu. Hal ini membuat Mark cemburu dan dia mencoba mendekati Millie, menyebabkan David memukulnya karena itu. Ini memicu perkelahian yang berakhir di luar, memberi David kesempatan untuk mendorong Mark melewati pagar dan memindahkannya saat tidak ada yang melihat. Mereka muncul di dalam lemari besi ban yang dirampok David, dan David mengancam Mark dengan lebih buruk sebelum dia melompat, meninggalkan Mark di lemari besi sebagai hukuman. Setelah itu, David kembali ke bar dan akhirnya mengobrol dengan Millie, yang membatalkan impiannya untuk bepergian karena harus menghadapi kenyataan memiliki pekerjaan. David memberitahunya bahwa dia bekerja di perbankan dan mengundangnya untuk datang ke Roma bersamanya. Yang jelas diterima oleh Millie.
Semua ini didengar oleh Griffin, yang entah bagaimana juga ada di bar. Sementara itu Roland tiba di kantor polisi berpura-pura menjadi CIA dan meninju detektif itu ketika dia tidak dipercaya. Kemudian dia menginterogasi Mark, berjanji dia percaya cerita gila tentang teleportasi. Lega telah menemukan sekutu, Mark memberitahu Roland segalanya tentang David dan Millie. Roland segera memanggil anak buahnya untuk mengirim mereka ke Italia. Beberapa jam kemudian, David dan Millie tiba di Roma dan check-in di sebuah hotel yang sangat mewah. Millie mulai mencurigai pekerjaan David yang sesungguhnya, tetapi dia bersumpah tidak berbohong. Keduanya akhirnya menjadi lincah beberapa saat sebelum akhirnya meninggalkan hotel dan menikmati keindahan Roma sementara Griffin mengawasi mereka dari jauh. Akhirnya David dan Millie mencoba memasuki Colosseum, tapi sudah ditutup untuk hari itu. Saat Millie terganggu, David berteleportasi ke dalam untuk membuka pintu samping dan berpura-pura menemukannya seperti itu. Pasangan itu berkeliling dan menikmati sejarah di balik pemandangan ini, dengan David melakukan trik yang sama setiap kali mereka menemukan pintu yang terkunci. Saat dia mencoba mendapatkan akses ke area bawah, dia menabrak Griffin yang sedang buang air di pilar. David mencoba untuk mengabaikannya, tetapi Griffin tiba-tiba berteleportasi di depannya dan mengungkapkan bahwa ada pelompat di seluruh dunia. Griffin memarahi David karena membawa bukan pelompat ke sini dan dengan ceroboh melompat-lompat karena dia mendapatkan perhatian orang yang salah. Pada saat itu, Paladin memasuki Colosseum dan mulai mengejar anak laki-laki. David langsung disetrum dengan tongkat dan dia tidak bisa bergerak, tetapi Griffin memiliki lebih banyak pengalaman dengan trik orang-orang ini. Dia teleportasi dalam hitungan detik dan dengan cepat menjatuhkan mereka satu persatu. Kemudian dia memberitahu David tentang organisasi Paladin sebelum menghilang. Tiba-tiba seorang karyawan dari Colosseum muncul berteriak minta tolong, jadi David melompat ke bekas luka lompatan yang ditinggalkan oleh teleportasi Griffin, memungkinkan dia untuk menemukan tempat persembunyian rahasianya di padang pasir. Marah, Griffin mengingatkannya bahwa dia meninggalkan Millie sendirian dan David segera melompat mundur untuk menyeret Millie keluar dari gedung. Sayangnya polisi sedang menunggu di luar dan menangkap mereka berdua. 8 jam kemudian, polisi masih mencoba menginterogasi David, meskipun mereka tidak dapat melakukan penangkapan resmi sampai hakim dari kedutaan AS tiba. Hakim ini ternyata adalah Mary, yang membebaskan David dari borgolnya dan menyuruhnya lari sebelum lebih banyak Paladin datang. David mencoba untuk mengejarnya untuk meminta penjelasan, tetapi seorang polisi menghalanginya, jadi David memindahkannya ke Mesir sebagai hukuman. Kemudian David kembali ke stasiun dan memberitahu Millie bahwa polisi membiarkan mereka pergi begitu saja. Millie tidak percaya ini bisa semudah ini, tapi David memintanya untuk mempercayainya dan membawanya ke bandara. Tidak mengerti mengapa mereka berjalan jika semuanya baik-baik saja, Millie menuntut penjelasan. David menunjukkan padanya semua uang di tasnya tetapi tidak memberinya jawaban apapun, dia hanya mengatakan padanya bahwa mereka tidak bisa bersama lagi. Merasa dikhianati, Millie terbang kembali ke kampung halamannya sendirian. Sementara itu, tim Roland memanggilnya untuk memberitahu bahwa mereka telah dikalahkan, seolah-olah seseorang tahu mereka akan datang. Kemudian Roland mengunjungi William, yang berpura-pura tidak melihat putranya selama 8 tahun. William juga mengakui bahwa meskipun dia melihat David, dia tidak akan memberitahu polisi, yang tidak disukai Roland. Beberapa saat kemudian, David muncul di tempat persembunyian Griffin dan mengetahui bahwa Griffin memburu Paladin untuk membunuh mereka. Ternyata Paladin telah melakukan ini selama berabad-abad, dan mereka bertanggung jawab atas hal-hal seperti pengadilan penyihir dan inkuisisi. Griffin menunjukkan bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkan Jumper, mereka akan menyerang orang yang mereka cintai, membuat David khawatir. Millie aman untuk saat ini karena dia dalam penerbangan panjang, jadi David berteleportasi ke rumah lamanya dan sangat terpukul menemukan William tewas di lantai. Kesedihan tidak memungkinkan David untuk berpikir jernih dan dia memindahkan William ke rumah sakit, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan dokter untuk menyelamatkannya. Marah, David pergi ke kantor polisi dan mengancam Mark sampai dia mengakui bahwa dialah yang memberitahu Roland segalanya tentang kampung halaman mereka, termasuk perasaan David terhadap Millie. David menyadari dia harus menangkap Roland sebelum Millie mendarat di AS, jadi dia berteleportasi ke tempat persembunyian Griffin untuk mencoba mencuri penelitian Paladin miliknya. Griffin tidak membiarkannya, menjelaskan bahwa tidak seperti Antek, Roland terlalu berbahaya. Ini membuat David berpikir mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya, tetapi Griffin menolaknya, dengan mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk bekerja sendiri. Kemudian Griffin berteleportasi ke Tokyo dan David mengikutinya untuk terus mengganggunya tentang kerjasama. Griffin lebih suka mencuri bekas luka untuk bersenang-senang. Dan mengajak David, menunjukkan kepadanya bagaimana dia bisa membuat mobil melompat di jalan. David tidak pernah melakukan hal sebesar ini, dan Griffin mengaku pernah mengenal seorang pria yang mencoba meneleportasikan seluruh gedung tetapi mati dalam prosesnya. Setelah David meminta untuk kesekian kalinya, Griffin menerima untuk bergabung selama David tidak menghubunginya lagi. Setelah itu, mereka berdua berteleportasi ke bandara, tapi sudah terlambat, Millie sudah mendarat dan pergi.
David pergi ke bar untuk menanyakannya, dan seorang pramusaji memberitahunya bahwa Rowland juga menanyakan Millie. Selanjutnya David berteleportasi ke apartemen Millie dan merasa lega saat mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Millie tidak ingin melihatnya, tetapi David dapat mendengar para paladin mendekat. Jadi dia mulai mengakui semuanya, berteleportasi untuk mengambil bola salju di rak untuk membuktikannya padanya. Ini membuat Millie ketakutan dan dia mencoba melarikan diri, jadi David tidak punya pilihan selain menangkapnya dan membawanya ke tempat persembunyian Griffin. Hal ini membuat Griffin geram karena dia tahu para paladin memiliki mesin yang memungkinkan mereka untuk membuka lubang cacing di bekas luka akibat lompatan. Sementara itu, Rowland dan anak buahnya tiba di apartemen Millie dan melakukan persis seperti yang ditakuti Griffin. Sambil menunggu lubang cacing terbuka, anak laki-laki itu bersembunyi, dan David menemukan bahwa penelitian Griffin termasuk ibunya sendiri karena Mary juga seorang paladin. Saat itu, Rowland datang dan menangkap David dengan kabel listriknya. Saat dia akan membunuhnya, Griffin memotong dengan penyembur api dan mulai melawan Rowland. Untuk mengimbangi penggunaan teknologi Rowland, Griffin berteleportasi ke kota untuk mengambil bus dan membawanya kembali, sehingga jatuh menimpa Rowland. Sayangnya Rowland baik-baik saja, jadi Griffin menggunakan penyembur api lagi untuk mendorongnya kembali ke lubang cacing, lalu mengikutinya untuk terus melawannya di apartemen Millie. Sementara itu Millie memotong kabel untuk menyelamatkan David dan membuatnya berjanji akan meninggalkannya sendirian setelah membawanya pulang. David menerima tetapi juga mengakui bahwa dia adalah satu-satunya cintanya sejak mereka masih kecil. Momen manis itu diinterupsi oleh Griffin, yang kembali dengan mesin paladin, mengira mereka tidak akan diikuti lagi. Namun Rowland menggunakan bekas luka lompatan Griffin di sebelah kiri untuk meluncurkan kail yang menangkap Millie dan membawanya ke apartemen tepat sebelum bekas luka itu menutup. David ingin pergi untuk menyelamatkan Millie, tetapi Griffin mulai menyiapkan bom untuk membawanya ke apartemen dan membunuh semua paladin untuk selamanya, tidak peduli jika Millie juga mati dalam prosesnya. Tidak mau kehilangan Millie, David mengambil bom itu dan menjatuhkannya di Colosseum. Griffin segera mengikutinya dan mereka berdua mulai memperebutkan detonator saat mereka berteleportasi ke seluruh dunia. Akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Empire State Building. Jadi David membuang detonatornya dan mereka harus melompat mengejarnya. Serangkaian lompatan baru dimulai, dan Griffin menteleportasikan sebuah truk untuk menabrak David saat mereka sampai di medan perang ceknya. Mengabaikan perang di sekitar mereka, Griffin mengambil detonatornya, tetapi pada saat itu David melompat ke atasnya dan mendorongnya ke tiang dengan arus yang cukup untuk membuat Griffin terjebak untuk sementara waktu. Setelah itu David berteleportasi kembali ke apartemen Millie dan menemukannya terikat di dinding. Begitu dia mencoba menyelamatkannya, Rowland menyerangnya dengan tongkat dan menangkapnya juga. Kemudian Rowland bersiap untuk membunuhnya, tetapi Millie meminta maaf karena salah menilai segalanya. Dan ini memberi David dukungan yang dia butuhkan untuk membawa kekuatannya ke tingkat berikutnya. Tiba-tiba, seluruh ruangan menghilang dari gedung dan dipindahkan ke tengah sungai Huron. David merasa pusing di bawah air, jadi Millie berenang ke arahnya untuk mendaratkannya, membantunya berteleportasi lagi ke perpustakaan lama. Setelah Millie membangunkan David dengan tamparan, David melihat Rowland masih ada. Dia memindahkan Millie ke tempat yang aman sebelum melompat ke Rowland untuk membawanya ke gua terpencil di tengah Grand Canyon. Sebelum pergi, David menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik karena dia bisa saja meninggalkan Rowland dengan hiu namun dia tidak melakukannya. Beberapa hari kemudian, David mengikuti beberapa petunjuk tentang ibunya ke sebuah rumah di daerah bersalju. Dia menemukan Mary memiliki kehidupan baru dengan seorang putri di sini, dan Mary mengakui dia meninggalkannya karena dia tahu tentang kekuatannya. Mary menolak untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai paladin dan memeluknya, menjelaskan bahwa dia memang mencintai David tetapi satu-satunya hal yang dapat dia tawarkan adalah permulaan. David pergi saat dia menerima ibunya adalah musuh dan bertemu dengan Millie, yang pergi bersamanya ke tempat yang lebih hangat.